Para investor pinjol yang biasa mendanai pinjaman-pinjaman ke nasabah mulai menyadari bahwa pinjol ini adalah bisnis yang sangat riskan, bisnis yang memiliki resiko besar dan berpotensi merugikan para investor itu. Ya, bisa kita lihat banyak sekali berita-berita di media sosial yang menyatakan bahwa investasi di pinjol mengalami penurunan yang signifikan. Dan dari data terbaru yang disampaikan OJK, terdapat 25 aplikasi pinjaman online yang sedang dalam ambang kebangkrutan. Ya, perusahaan seperti pinjol itu harus memiliki tingkat keberhasilan dari penyelesaian hutang piutang sebesar 90% atau TKB 90%. Gitu ya. Namun ada beberapa pinjol yang memiliki tingkat keberhasilan tersebut hanya 60%. Seperti pinjol bernama Samir contohnya. Samir ini didirikan pada tahun 2021. Ya, namun namanya mulai agak sedikit dikenal masyarakat Indonesia pada pertengahan 2022. Ya. Nah, strategi marketing Samir agar dikenal di masyarakat itu meminjamkan dana kepada siapapun. Ya, bahkan data nasabah yang sudah jelas-jelas banyak menunggak di beberapa pinjol tetap dicairkan oleh Samir. Ya, sampai di grup Raja Galbay itu rame yang namanya Samir itu ya. Karena Samir ini sedang gencar-gencarnya ya membesarkan nama dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, namun istilahnya easy come easy go ya, mudah datang mudah pergi. Oke. Dana yang mereka bakar untuk kebutuhan marketing tersebut tidak berjalan mulus ya. Samir tetap tidak dikenal masyarakat Indonesia karena kalah dalam persaingan marketing. Ya, menurut data yang saya dapat, pinjam dana di pinjol sudah tidak lagi menjadi tren di Indonesia, namun diganti dengan pay later. Oke, pay later ini pertumbuhannya sangat cepat sekali dikarenakan pay later memposisikan dirinya di platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia gitu ya. Ada juga yang memposisikan pay later ini di platform travel online seperti tiket.com, Traveloka Pay Later gitu ya. Pay later seringkali dianggap sebagai solusi untuk kebutuhan-kebutuhan kecil para penggunanya dikarenakan kita bisa memakai limit tersebut sesuai dengan budget yang kita perlukan saja. Mau beli sepatu ambil limit 500 saja, mau beli baju ya ambil limit 300.000 saja ya. Berbeda dengan pinjam dana yang dimulai dengan kecilnya itu di kisaran 1 juta gitu ya. Jadi dianggapnya pay later ini terjangkau gitu, padahal sama saja jebakannya gitu ya. Nah, maka dari itu Samir ini tetap tidak mendapatkan hasil maupun keuntungan karena salah memposisikan diri. Ya. Dan juga masyarakat Indonesia sudah mulai memaklumi atau mewajari ya adanya gagal bayar pada pinjaman online. Gitu loh, tidak seperti di tahun 2019 sampai 2022 ya. Kalau di tahun-tahun itu, jika ada yang gagal bayar di pinjol, maka itu dianggap seperti sebuah aib. Ya, aib yang sangat besar sekali gitu ya. Namun sekarang ya banyak yang memaklumi, banyak yang mewajari jika ada seseorang yang gagal bayar di pinjol. Oke, dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak pasti ya dan penyalahgunaan data di era digital ini. Jadi gampang alasannya. Kalau Anda galbay sekarang itu ya ekonominya nggak pasti gitu kan, atau penyalahgunaan data gitu ya, saya ini bukan itu gitu kan, atau dipinjam temen gitu kan. Wah, kalau di 2019 itu orang masih nganggap utang ya seperti leasing di bank, pinjol itu gitu ya. Makanya bersyukur saja Anda yang galbay-galbay sekarang itu lebih mudah gitu ya. Oke, nah kembali lagi tentang investasi di fintech yang menurun ya. Banyak investor yang meyakini bahwa industri fintech ini akan gulung tikar dikarenakan sistem dari fintech tersebut yang tidak ramah atau tidak friendly bagi para nasabah atau konsumennya. Ya, seperti bunga yang terlampau besar, ya, denda yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, ya, dan penagihan yang tidak mempunyai etika. Gitu ya. Nah, jika produk fintech tidak dapat diterima oleh market atau pasar atau masyarakat Indonesia, maka bisa dipastikan masyarakat atau nasabah memiliki dua opsi pada pinjol itu, ya. Pinjam ke pinjol lalu gagal membayar, ya. Yang kedua, tidak memakai produk pinjol lagi.
karena ketakutan, gitu loh. Karena sudah tahu bunganya besar, tenornya sedikit, sempit, gitu ya. Lalu dendanya gila-gilaan, ya, penagihannya tidak manusiawi, gitu loh. Maka dari itu, ya, masyarakat Indonesia ini terhadap pinjol ini hanya ada dua: pinjam lalu gagal membayarkan, yang kedua tidak lagi memakai produk fintech, ya, yang berujung tidak laku, tidak ada konsumennya lagi, gitu loh. Oke, nah untuk opsi yang pertama yaitu pinjam lalu gagal membayar, walaupun pinjol memiliki asuransi yang akan mengcover hutang-hutang nasabah atau hutang-hutang nasabah ini auto lunas dibayar oleh asuransi, namun seperti yang kita tahu perusahaan asuransi ini sangat sulit untuk mencairkan dana kepada kliennya. Ya, jadi sebenarnya setan ketemu setan. Ya, perusahaan pinjol itu setan, ya, asuransi itu kan perusahaan setan juga. Ya, banyak sekali kasus-kasus, asuransi itu yang tidak cair, gitu. Padahal jalurnya sudah benar, gitu. "Oh, nggak bisa Bu, nggak bisa cair, tetap aja," gitu kan ya. Itu ya, setan ketemu setan sebenarnya, cocok makanya pinjol sama asuransi, gitu ya. Oke, nah namun jika bisa, ya, jika pun bisa gitu, bisa cair gitu ya, maka membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Sedangkan uang para investor wajib dikembalikan tepat pada waktunya, ya. Alhasil, demi menutupi uang para investor, pinjol ini menggait investor lebih banyak lagi. Oke, atau istilahnya gali lubang tutup lubang, gitu loh. Bukan hanya nasabah saja yang gali lubang tutup lubang itu. Perusahaan pinjol pun gali lubang tutup lubang, ya, untuk bayar ke investornya. Ya pakai uang investor lagi. Gitu. Itu kacau enggak? Gitu kan ya. Nasabahnya gali lubang tutup lubang, pinjolnya galop tulop juga, ya, asuransinya nggak cair, ya, bahkan asuransinya juga galop tulop lagi, ya, kan kacau. Karena adanya pinjol ini kacau gitu loh, ya, dari segala aspek, dari sudut manapun itu kan kacau, ya. Nah, para investor ini sudah mencium hal tersebut, ya, sudah mengendus hal-hal tersebut, gitu ya. Para investor menyadari bahwa agar sebuah perusahaan pinjol ini bisa tetap berdiri, pinjol sangat bergantung pada para investornya, ya, bukan bergantung pada produknya, gitu loh. Kalau perusahaan yang lain, ya misalkan perusahaan rokok, perusahaan makanan, perusahaan minuman, itu mereka berinovasi pada produknya sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli, ya. Tapi kalau fintech, produk mereka hanya pinjaman yang menerapkan bunga dan tenor yang tidak masuk akal, yang juga tidak bisa diterima oleh masyarakat, ya. Sehingga investasi di industri fintech ini menurun sampai-sampai 25 pinjol ini diambang kebangkrutan, gitu ya. Di tahun 2023 ini gaji seorang programmer atau software development atau IT gitulah itu menurun di Indonesia itu ya. Dikutip dari CNBC News pada 9 Maret 2023 dengan judul Tsunami PHK Startup, Gaji Software Engineer RI Anjlok. Yang artinya adalah perusahaan fintech ini memang benar-benar banyak yang sudah mulai tidak kuat untuk mempertahankan eksistensinya, ya. Nah, pandangan sebagai orang yang beradab dan berakal seperti kita-kita ini, PHK atau pemutusan hubungan kerja itu ya memang sangat disayangkan sekali gitu, sangat menyedihkan sekali gitu ya. Kita juga nggak kejam-kejam banget gitu ya, karena mungkin karyawan ini punya kredit rumah, ya, ada, ya harus jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Ya kita nggak kejam-kejam banget lah gitu ya. Namun ya di sisi lain, di sisi koin lain yang bawahnya ini gitu loh ya. Perusahaan pinjol ini menerapkan produk yang memang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya, bagaimana bisa sebuah perusahaan akan bertahan dengan produk yang tidak bisa diterima oleh masyarakat? Ya, produk pinjol itu kan pinjam dana, pinjaman dana gitu loh ya. Secara produk memang banyak yang membutuhkan, tapi banyak yang gagal bayar. Ya, ibaratnya saya jual nasi, ya, saya jual nasi. Banyak yang butuh kan nasi gitu kan ya, saya jual. Banyak yang ngambil nasi saya, tapi tidak ada yang membayar. Kenapa? Karena saya jualan satu porsi nasi, namun saya meminta pembayarannya itu dengan 5 porsi nasi. Ini satu porsi nasi gitu ya. Tapi kamu bayar 5 porsi nasi gitu loh. Kan nggak masuk akal gitu ya.
Gimana mau bisa bayar para nasabah ini, para masyarakat Indonesia ini? Ya, udah gitu kalau nggak bisa bayar ya dimaki-maki gitu loh ya. Kamu ya udah ngambil satu nasi di sini, satu porsi nasi di sini kamu sudah ambil, ya kan? Dikasihkan ke keluarga kamu ya. Keluarga kamu itu butuh nasi ya. Ya, sini bayar 5 nasi ke saya. Gitu ya. Kalau nggak bayar akan saya permalukan kamu di sosmed, saya akan sebar data, ya saya akan menghubungi di luar kontak darurat yang didaftarkan, gitu loh. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Ya, pinjol tidak menerapkan sistem yang human friendly, gitu ya. Tidak masuk akal, gitu ya. Tidak cocok dengan manusia. Ya sudah makanya terjadi gagal bayar, PHK massal dan lain-lain. Ya, intinya semua ini karena pinjolnya sendiri ya tidak menerapkan sistem-sistem seperti bunga ya atau slik OJK gitu kan, C5-nya dipakai gitu kan. Itu ulah pinjolnya sendiri loh. Banyak yang PHK massal ya. 25 pinjol ini mau bangkrut. Ya, banyak yang gagal bayar warga Indonesia itu karena ulah pinjolnya sendiri. Gitu, oke. Nah, masih mending atau lebih baik ya pinjol ini ditiadakan saja sudah. Ya, bisa secara aturan. Misalkan ada yang bikin peraturannya, pinjol tidak ada lagi di Indonesia, sah gitu ya. Tok gitu kan. Atau kalau memang tidak bisa secara aturan ya, ya sudah ditiadakan secara alami saja. Ya biarkan alam ini ya yang meniadakan pinjol gitu ya. Walaupun memang membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Tapi perlahan-lahan pasti satu persatu pinjol-pinjol ini tumbang gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.